Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam modul 3.2 A.5 Ruang Kolaborasi, modul 3.2 mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkat 7 Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat. Dari kelompok 3, izinkanlah saya mewakili rekan-rekan bersama dengan Ibu Marida Ernawati dan Ibu Siti Hajir SPD. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, di dalam pembimbing dan pendamping calon guru penggerak angkatan 7, kami dibimbing oleh fasilitator oleh Bapak Jayus SPD bersama dengan Bapak Widi Setiawan sebagai pengajar praktik dan Ibu Sri Wahyuni sebagai pengajar praktik dari Kabupaten Bangka Barat. Bapak dan Ibu guru hebat, tujuan pembelajaran khususnya adalah calon guru penggerak dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk di sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Selanjutnya, hasil pemetaan aset dan pemanfaatannya. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, kita ketahui bahwa bermacam-macam modal aset. Ada yang berupa modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, kemudian modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Dan dari ketujuh modal itu merupakan aset yang sangat penting untuk kemajuan pendidikan kita. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu guru hebat, di dalam modal manusia terutama di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan ada kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan, murid, wali murid, komite atau masyarakat di sekolah, kemudian ada pemangku kepentingan, dinas terkait, juga pengawas sekolah atau koordinator pendidikan. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, modal manusia dan pemanfaatannya di bidang pendidikan, kita ketahui bahwa kepala sekolah hampir sebagian besar kepala sekolah pendidikannya sarjana S1, bahkan ada yang S2. Kemudian sudah sertifikasi, tentunya sebagai kepala sekolah adalah sebagai manajer atau leader atau pemimpin di sekolahnya. Selanjutnya Bapak dan Ibu guru, kita ketahui guru, kita identifikasi ternyata pendidikannya hampir sebagian besar ada S1 bahkan sampai S2. Ada sudah bersertifikasi, tentunya sebagai guru adalah sebagai garda terdepan dalam pendidikan. Nah, sekaligus kita lanjutkan teknik tenaga kependidikan. Setelah kita identifikasi pendidikan tenaga pendidik di kelompok kita, itu ada pendidikannya dimulai dari SMA sampai strata 1. Nah, teknik ini pemanfaatan adalah sebagai pemberdayaan tenaga pendidikan secara optimal untuk menunjang program sekolah atau kemajuan sekolah. Kemudian murid juga termasuk aset dengan latar belakang yang beraneka ragam, mampu berkembang secara optimal. Selanjutnya, komite atau wali murid juga mempunyai latar belakang yang beragam, itu dapat menunjang program sekolah. Selanjutnya, yang dapat mendukung sekolah sebagai aset juga modal manusia, pengawas sekolah, dinas terkait, pemangku kepentingan dan lain sebagainya. Itu merupakan modal aset, modal manusia.
Nah, Bapak dan Ibu guru, kita lanjutkan. Selanjutnya, modal aset, modal sosial. Nah, modal sosial berarti berhubungan dengan aktivitas sosial, kegiatan-kegiatan sosial dan lain sebagainya. Nah, di sini dari kelompok kita masyarakat di sekitar sekolah untuk di lingkungan perkotaan sebagian besar pekerjaannya ada yang bekerja sebagai di kantor atau pegawai, pedagang, karyawan. Nah, ini untuk di SMA Negeri 1 Sungai Liat dan SMP di Sungai Liat karena letak sekolah tersebut strategis berada di sekitar perkotaan. Kemudian untuk SD N12 Simpang Tritip kebetulan terletak masih di lingkungan pedesaan dan dekat perkebunan kelapa sawit. Jadi lingkup sosialnya juga akan mempengaruhi sekolah tersebut, dan ini merupakan aset bagi sekolah. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu guru hebat, setelah kami berkolaborasi dengan kelompok kami ada 3 orang, kami mengidentifikasi modal fisik berupa ruang sekolah. Untuk ruang sekolah Bapak Ibu bisa melihat jumlahnya ada berapa. Kemudian laboratorium ada bahasa, IPA, komputer, matematika, perpustakaan, aula, musola, kantin, UKS, dan itu merupakan modal fisik. Nah, kita lanjutkan lagi Bapak dan Ibu guru hebat. Juga ada ruang-ruang lainnya seperti ada ruang podcast, ruang inklusi, ruang BK, ruang OSIS, sanitasi, sumur, tower, termasuk modal fisik. Dan banyak sekali modal-modal fisik ini yang dimiliki oleh sekolah. Semakin sekolahnya tingkatnya tinggi, semakin banyak modal fisik yang dimiliki. Dan semuanya adalah pemanfaatannya semua untuk peningkatan kompetensi atau kemajuan peserta didik. Bapak dan Ibu guru hebat, modal fisik seperti di SMA Negeri 1 Sungai Liat wilayahnya di perkotaan. Kemudian SMP Negeri 5 Sungai Liat juga wilayah di perkotaan. SD Negeri 12 ternyata masih di daerah pedesaan atau perkebunan. Dengan sekolah yang terletak di lokasi yang strategis tentunya akan berdampak dengan kemajuan dan perkembangan peserta didik karena adanya kemudahan akses, percepatan pembangunan, informasi, perkembangan pengetahuan dan teknologi serta lain sebagainya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu guru hebat, dari ruang kolaborasi kelompok kami dengan 3 anggota untuk modal aset berupa sumber dana, kita untuk SMA 1 berasal dari BOS APBN yang terdiri reguler, kinerja, dan afirmasi. Kemudian SMP Negeri 5 Sungai Liat juga mendapatkan BOS APBN juga, sama seperti SD Negeri 12 Simpter juga mendapat BOS APBN. Kemudian sumber dana dari anggaran pendapatan belanja daerah juga dari kelompok 3 masing-masing menerima. Kemudian untuk sumber dana dari komite cuma yang mendapat dari SMA Negeri 1 Sungai Liat karena memang untuk tingkat SMA diperkenankan untuk memungut biaya yang disepakati oleh wali murid melalui komite. Kemudian untuk swadana artinya pembiayaannya dari sekolah itu sendiri cuma ada di SD Negeri 12 Simpang Tritip karena SDN 12 Simpang Tritip walaupun sekolahnya kecil tapi masih memiliki aset berupa beberapa tanaman kelapa sawit yang sudah menghasilkan sehingga
tanaman tersebut dapat membiayai sekolah walaupun dalam bentuk-bentuk kecil seperti pembayaran listrik, pulsa dan lain sebagainya. Kemudian dana hibah biasanya ada bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintahan provinsi, juga diterima oleh masing-masing sekolah. Untuk di desa biasanya berdasarkan musrembang ya, musyawarah renovasi pembangunan desa, biasanya mengajukan proposal. Jadi kalau ada sekolah yang diusulkan mengajukan proposal dan terima, mereka bisa mendapatkan dana desa. Dan CSR, kalau ada CSR mungkin berdekatan dengan perkebunan atau perusahaan, tetapi di sekolah biasanya tidak mendapat ya, biasanya dari pemerintah desa yang mendapatkan seperti hal tersebut. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah modal politik. Kita ketahui bahwa modal politik ini banyak taktik. Jadi adalah suatu semacam kebijakan yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai pemimpin di dalam sekolah tersebut untuk meningkatkan atau mencapai visi dan misi sekolah tersebut. Nah, seperti di sini untuk SMA Negeri 1, SMP Negeri 5 dan SD Negeri 12 ada membuat komunitas praktisi. Ya, komunitas praktisi ini adalah sekumpulan dari warga sekolah, guru, tenaga kependidikan yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan sekolah, supaya nanti permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan secara efektif. Kemudian juga komite pelayanan sekolah atau pelayanan kesehatan sekolah seperti UKS bekerja sama dengan Puskesmas atau Posyandik ya, pos pelayanan dan lain sebagainya. Itu tujuannya untuk meningkatkan kesehatan dari warga sekolah. Kemudian juga ada ISP, Internet Service Provider, juga bekerja sama dengan layanan internet dengan tujuan untuk memudahkan warga sekolah mengakses data supaya pembelajaran lebih maksimal dan lain sebagainya. Ada BNN, Badan Narkotika Nasional, berarti bekerja sama dengan sekolah. Kemudian sekolah adiwiyata, dibuatlah sekolah adiwiyata dan lain sebagainya. Itu tujuannya adalah untuk menjadikan sekolah itu mencapai tujuan dari visi misi yang disepakati tersebut. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu guru hebat, setelah kami mengidentifikasi ada juga modal agama dan budaya. Nah, di SMA Negeri 1 Sungai Liat sebagian besar beragama Islam ya. Jadi 3 kelompok kami dari SMP, SMA dan SD sebagian besar warganya beragama Islam. Nah, di sini modal aset juga modal agama ya. Untuk SMA 1 mereka membuat kebijakan yaitu one day one juice atau yasinan. Mereka melaksanakan kegiatan membaca Al-Quran 1 hari 1 juz ya, dan juga sudah dilaksanakan oleh SMP 5. Kemudian baca Alkitab setiap hari untuk agama di luar Islam atau non muslim juga mereka ada untuk
untuk SMA dan SMP, sedangkan SD belum ya. Kemudian untuk Rohis Islam, Rohani Islam, setiap Jumat masing-masing ketiga sekolah melaksanakan. Kemudian ada kegiatan PHBI, peringatan Hari Besar Islam juga diselenggarakan, seperti acara khatam Quran, nganggung dan lain sebagainya. Itu juga termasuk kegiatan-kegiatan yang bernuansa agama. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu guru hebat, demikian pemaparan dari kelompok 3. Saya Nur Patria Setiawan bersama Ibu Marida Ernawati beserta Ibu Siti Hajir mengucapkan terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.